Pemirsa, memang kekayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada habisnya. Seperti yang saat ini saya pegang, ada destar, ada kain batik ya. Dan kali ini saya akan mengajak pemirsa Pesona Indonesia untuk menyelami kearifan lokal dan juga pesona budaya Bangka Belitung melalui batik yang ada. Nah, untuk itu penasaran? Ikuti saya dalam Pesona Indonesia. Selain memiliki kain tenun cual, Bangka Belitung juga memiliki salah satu kain khas, yakni batik. Walaupun batik biasanya lebih dikenal di Pulau Jawa, namun batik Bangka Belitung juga tidak kalah, memiliki motif yang menarik. Seperti di tempat saya berada sekarang, yakni batik Kampung Katak. Halo Bunda. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar Alhamdulillah. biasa sekali. Ini lagi ngapain Bunda? Lagi gambar motif batik. Oh, lagi menggambar motif batik ya. Nah, pemirsa Pesona Indonesia, beliau ini adalah salah seorang pengrajin batik sekaligus owner brand batik lokal yang ada di Bangka Belitung. Asli ya Bunda ya, batik Kampung Katak ya. Oke, ini lagi tahapan pertama banget nih ya Bunda ya. Ini lagi proses proses gambar ke kain. Kan pertamanya sudah berupa belat gitu, gambar di kertas gitu kan ya. Nah, ini lagi mindahin ke kainnya. Oh, mindahin ke kain. Kan ada polanya di dalamnya ya. Apa Mia mau coba? Boleh. Ini kalau boleh tahu motif apa ya Bunda? Ini motif kolong. Kan di Bangka Belitung kan banyak eks tambang timah tuh. Nah, kan kayak danau-danau ya. Nah, ini kira-kira gitu deh. Mirip apa enggak ya? Mirip sih, iya. Aku kayak kalau di atas pesawat kayak gini-gini nih. Oke. Oh, jadi abis itu nanti kita bakal ngapain nih Bunda kalau boleh tahu tahapan-tahapan secara ini? Kita sambil gambar aja deh. Siap. Jadi kalau misalnya pertama-tama kan kita harus punya ide dulu ya. Ide mau bikin apa motifnya gitu yang kira-kira menggambarkan kearifan lokal Provinsi Bangka Belitung lah gitu ya. Nah, habis itu diraba-raba deh kira-kira mau gambarnya tuh seperti apa. Kemudian kalau sudah idenya udah mantap gitu, digambar di kertas. Oh, yang kayak gini ya jadinya ya. Oke. Pakai pensil dulu sih sebenarnya. Nah, habis udah gambar pakai pensil, nanti ditebelin lagi pakai spidol. Supaya pada saat orang Jawa bilangnya blat ya. Apa istilahnya ya? Supaya pada saat ini kelihatan gitu tembus. Misalnya kan kayak gini nih. Nah, oh ya, ini nggak tembus ya Bunda ya kalau cuma pakai pensil. kalau pakai pensil kan nggak tembus, kalau pakai spidol kan dia tembus. Oh ya. Oh iya nih. Jadi motifnya di bawah udah ada jiplakan. Kita tinggal jiplak aja motif-motifnya. Nah, kebetulan motifnya ini yang kolong tadi ya Bunda ya. Iya, motif yang kolong. Terus nanti habis di spidol itu mau ngapain lagi Bunda? Kalau udah selesai gambar motifnya, kita bikin motif di kain dulu. Oh, Bikin motif di kain. Setelah motif di kain selesai ini semuanya, misalnya ini kan 115 kali 230 panjang kali lebarnya kan, udah selesai nih digambar semua, baru masuk ke proses pencantingan. Oh iya, canting motif-motifnya. Iya, ya, yang ini Bunda. yang udah digambar nanti dicanting. Kalau nanti Mia mau belajar boleh juga. Oke, sip. Langsung di kain kayaknya. Oh ya, jangan. Jadi nanti coba yang pakai kain untuk belajar. Oke, boleh. Terus habis itu nanti lo ngapain Bunda? Udah selesai dicanting, udah rapi semuanya, udah beres. Nanti prosesnya pewarnaan setelah nanti udah kering gitu ya, udah selesai diwarna, udah rapi, udah bagus. Nanti ada proses fiksasi. Kebetulan kalau Kampung Katak ini fiksasinya menggunakannya water glass. Jadi kita diamkan dulu deh nanti sekitar 8-10 jam kurang lebih gitu ya. Besoknya berarti diinapkan kan ya, besoknya baru dilorot. Setelah melalui proses lorot, menghilangkan lilin, menghilangkan water glass dan lain-lain, perebusan dan lain-lain, nah itu nanti jadi kain. Udah selesai, kita lihat standarnya masuk apa tidak, ada cacat atau tidak. Kalau misalnya bagus semuanya baru masuk ke galeri. Oke, berarti tetap ada quality control ya. Iya, benar-benar. Oke, sip, langsung aja sambil gambar nih. Ya. Berawal dari coretan inilah,
sebuah gambar dapat dihasilkan dan menjadikan gambar tersebut memiliki sebuah arti filosofi tersendiri. Hasil coretan pola inilah yang membuat sebuah kain batik terkenal hingga ke mancanegara. Nah pemirsa, saat ini kita sudah berada di tahap pencantingan ya Bunda ya. Nah ini boleh dijelasin nggak Bunda gimana? Tadi itu kan kita udah selesai gambar ya yang di sana. Nah ini kan tadi motifnya kan motif kolong ini kan. Nah ini ada yang belum dicanting kan? Nah ini yang belum dicanting, kemudian ini yang sudah dicanting. Nah ini prosesnya. Oh iya. Biasanya makan waktu berapa lama Bunda? Tergantung ya tingkat kesulitannya. Kalau ini kan agak renggang-renggang, jadi nggak sampai 1 hari mungkin ini selesai. Tapi proses nyantingnya aja ya yang sehari ya. Tapi kalau sama gambar tambahan lagi gitu kan. Iya. Ini gunanya dicanting ini biar polanya itu langsung kebentuk yang kayak putih-putih itu ya Bunda ya? Iya. Blocking lah istilahnya. Nanti kan bisa diwarna kan, mau warna apa misalnya. Di sini mau warna apa kan bisa. Oh ya, jadi fungsinya buat ngeblocking warnanya ya. Kalau misalkan kolongnya mau warna biru gitu, base belakangnya mau warna lain bisa. Jadi nanti warna dasarnya tuh kan yang ini warna dasarnya. Iya, nanti yang ini jatuhnya warna motif gitu loh. Oke, nah ini sekarang lagi proses pencantingan nih pemirsa. Man ya? Iya, mau itu pelatihan? Oh iya. Gimana boleh Bunda? Jangan di kain ini ya. Iya, nggak mau, takut. Ini aja di kain ini. Nah, tuh. Oh udah disiapin ya, ya ampun. Nah, tuh. Oke, ini apa? Motif, ada motif bunga simpur nih. Oh ini motif bunga simpur yang tadi aku lihat ada di gambarnya ya. Oke, sip boleh Bunda diajarin atau gimana? Tidak mudah dalam proses pembentukan pola pada kain ini. Dalam pembuatan pola kali ini, saya membutuhkan kesabaran dalam membentuk pola yang sudah saya buat. Nah, pemirsa berarti memang membatik itu tidak segampang yang dipikirkan ya. Jadi nggak segampang itu ya buat ngebatik, butuh ketelitian, kesabaran juga. Karena abangnya kayaknya udah sesabar itu ya buat ngecantinginnya. Karena motifnya itu yang gampang aja itu butuh waktu juga ya. Apalagi yang motifnya itu detailnya lebih padat lagi ya Bunda ya. Tuh. Nih jadi buatan anak TK.
Untuk proses pembuatan batik kampung katak itu sendiri, saya ya dibantu oleh beberapa karyawan yang memang alhamdulillah juga dari masyarakat lokal gitu loh. Jadi bukan dari luar daerah. Jadi memang mereka itu yang memang mau belajar untuk membatik, bagaimana cara proses membatik sampai akhirnya dari mulai menggambar, mencanting, kemudian sampai akhirnya menjadi selembar kain gitu. Kalau misalnya saya sendiri proses belajar membatiknya sebenarnya saya belajar sendiri juga. Jadi tidak melalui pelatihan di daerah Bangka Belitung sendiri gitu ya. Tapi benar-benar saya memang harus belajar ke Jawa Tengah gitu kan untuk belajar batik gitu. Oh ternyata proses batik itu seperti ini gitu. Kalau untuk karyawan sendiri itu ya dari awal melatih gitu. Jadi memang dari awalnya belum tahu tentang batik itu apa. Jadi benar-benar pada saat interview itu ini anak suka seni nggak ya gitu. Itu yang utama gitu kan. Baru oh ya ternyata suka gitu. Oh ya kira-kira kalau misalnya pekerjaannya seperti ini mau nggak? Misalnya pekerjaan mewarnai atau pekerjaan maksudnya mewarnai kain ya. Nah atau pekerjaan memindahkan atau menyalin dari sebuah gambar ke kain gitu. Ternyata ya memang salah satu kuncinya yaitu paling tidak suka dengan seni gitu. Untuk proses pembuatan batik pastilah sama dengan di daerah-daerah lainnya seluruh Indonesia. Proses batik pasti seperti itu ya kan, yaitu kita harus pertama ya kita harus punya ide dulu nih batik mau dibikin motifnya seperti apa untuk dituangkan ke gambar ya, yang kita mau nih gambarnya kayak apa kan gitu ya. Setelah punya ide dituangkan dalam satu gambar, kemudian gambarnya sudah jadi, kita harus menyalin ke dalam kain gitu loh, ke kain, tulis lagi pakai pensil. Ya, nah inilah prosesnya yang membuat batik tulis itu menjadi lama karena harus ditulis lagi di atas kain. Setelah ditulis selesai kita lihat bagus apa nggak bagus misalnya kayak gitu sudah oke semuanya, baru kita canting. Setelah proses cantingnya itu selesai, baru kita masuk ke dalam proses pewarnaan gitu loh, masuk proses pewarnaan. Nah proses pewarnaan kalau kampung katak sendiri ini masih menggunakan pewarnaan tekstil biasa, belum banyak menggunakan pewarnaan alam. Jadi dan yang digunakan adalah pewarnaan sistem colet. Jadi bukan sistem celup ya, kami menggunakannya sistem colet. Kali ini saya akan melakukan proses water glass pada kain yang telah saya cutting. Nah, pemirsa Pesona Indonesia, saat ini saya sedang melakukan pemasangan water glass ya Mbak ya. Ini udah tahapan yang hampir terakhir, dan untuk kainnya ini motif daun simpur ya, dan warnanya memang abu-abu ya Mbak ya. Jadi kalau di water glass dia warnanya memang agak lebih gelap, tapi nanti kalau misalkan sudah di fix lagi, dicuci ya. Nah nanti kalau udah dicuci nanti dia warnanya akan kembali seperti semula. Oh iya, fungsi satu lagi, dipasangin water glass ini buat biar warnanya itu ngunci ya Mbak ya, biar nanti kalau misalkan nantinya udah dipakai atau dibikinin baju dia nggak luntur gitu. Pada proses kain ini harus dikasih water glass hingga merata agar warna pada kain tersebut tidak berubah. Halo Mbak. Oke, nah sekarang ini udah jadi ya, udah selesai proses water glassnya, dan ini udah dijemur kurang lebih itu 8-10 jam.
Dan abis ini kita langsung copotin ini karena kita mau ngelorot kainnya. Jadi ngehilangin water glassnya itu, sisa-sisanya, baru nanti langsung ke perebusan. Oke, langsung aja Mbak kita copotin ininya. Aku bantuin. Sip. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tahapan lorot. Ini tahapan lorot yang awal ya. Jadi kita ngilangin sisa-sisa water glassnya itu. Kita tahu water glassnya itu udah hilang kalau licin-licin di kainnya ini udah nggak ada lagi ya Mbak ya? Oke. Oh, berarti masih proses ngilangin lilinnya itu ya? Nanti kalau lilinnya yang kayak gini udah hilang, jadinya warna putihnya jadi putih. Oke, oke. Nah, ini masih tahapan lorot, tapi bedanya kalau tadi itu kita cuman cuci pakai air bersih. Kalau ini kita langsung rebus buat ngilangin lilin-lilin yang ada di pola-pola garisnya kain batik ini. Nanti habis itu dibilas lagi, baru dijemur gitu. Kita masih di tahapan lorot, jadi buat ngeluruhin sisa water glass sama lilinnya tadi. Jadi kalau yang pertama tadi buat ngilangin water glassnya yang paling awal, terus yang direbus itu buat ngilangin lilin, dan yang di tahap terakhir ini mau ngilangin sisa-sisanya. Jadi ini udah final ya Mbak ya untuk lorotnya ya. Nanti abis ini langsung dijemur. Oke. Ini kelihatan sih tuh ada bekas-bekas lilin sama ininya water glassnya tuh. Nah, ini sudah tahapan terakhir dan kayaknya tinggal dijemur sampai kering. Nanti paling dicuci buat ngilangin sisa-sisa yang masih nempel ini, terus nanti ready buat dipakai. Nah, sekarang kita mau lihat juga nih hasil jadinya, langsung aja ke galeri. Cus!
Kalau untuk pameran Batik Kampung Katak juga alhamdulillah beberapa kali atau bahkan bisa dibilang sering ya, selain diajak oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang juga, kemudian juga oleh BUMN gitu, dan juga oleh Bank Indonesia untuk ke Jakarta. Bahkan salah satu BUMN itu pada tahun 2018 saya pernah lolos seleksi se-Bangka Belitung ya, mewakili BUMN tersebut itu ke Kuala Lumpur. Jadi dari Indonesia itu totalnya ada tujuh pengrajin ya, 7 pengrajin, tapi nggak hanya batik gitu, ada pengrajin lain juga, pengrajin kulit kalau nggak salah dari Jawa Tengah. Tapi yang dari Bangka Belitung yang terpilih adalah pengrajin batik tulis, yaitu Batik Kampung Katak gitu. Dan kalau yang lain-lainnya sebagian besar pamerannya adalah di Jakarta dan juga di lokal di Pangkal Pinang ya, di Pangkal Pinang dan juga di Belitung gitu. Harapan untuk para pengrajin batik ya, Bangka dan Belitung terutama ya, mungkin tetap kita mohon dukungan besar daripada pemerintah setempat, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota sendiri ataupun pemerintah lokal misalnya di Belitung atau yang para pengrajin di Belitung. Kalau di Tanjung Pandan ya Tanjung Pandan gitu. Selain juga berharap dari support pemerintah setempat ya, juga dari BUMN gitu ya, supaya dapat mensupport, apalagi misalnya kami-kami yang sudah menjadi bagian daripada binaan-binaan BUMN gitu kan. Untuk kedepannya mungkin lebih disupport lagi gitu. Pemirsa Pesona Indonesia, usai sudah perjalanan indah saya dalam menggali warisan budaya batik Bangka Belitung. Mari kita jaga dan juga lestarikan warisan berharga ini sebagai bagian dari keberagaman. Usai sudah perjalanan saya di Pesona Indonesia dan sampai jumpa di episode selanjutnya.